Bayangkan, seorang biarawati Katolik yang puluhan tahun mengabdikan hidupnya di biara, kini berdiri di barisan paling depan sebagai muazinah di sebuah pesantren di Jawa. Mungkinkah lonceng gereja bisa berubah menjadi panggilan azan dalam hidup seseorang? Namanya Maria de la Cruz, lahir di sebuah desa Katolik yang kental di daratan tinggi Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil, Maria sudah dikelilingi oleh suasana religius, gereja tua berlonceng, patung-patung para santo, dan lantunan doa rosario yang mengisi malam-malam sunyi di biara. Ia dikenal sebagai anak yang lembut, tekun beribadah, dan sangat mencintai ajaran gereja. Bahkan di usia 13 tahun, ia pernah berkata kepada ibunya, "Kelak, aku ingin menjadi suster, hidupku hanya untuk Tuhan." Di usia 17 tahun, Maria resmi masuk ke biara. Ia mengambil sumpah keperawanan, hidup dalam kesederhanaan dan ketaatan mutlak. Tugasnya tidak mudah, ia harus bangun sebelum fajar, mengikuti misa harian, belajar liturgi, dan mengajar anak-anak miskin yang datang ke sekolah Katolik. Tapi Maria menjalaninya dengan senyum, karena menurutnya itulah bentuk cinta sejati kepada Tuhan. Namun, di balik ketulusan dan dedikasi itu, Maria menyimpan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Mengapa setiap kali aku berdoa, aku merasa seperti berbicara pada tembok kosong? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa iman adalah soal kepercayaan, bukan perasaan. Tapi keraguan itu tak pernah pergi. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul ketika ia membaca buku filsafat dan sejarah agama. Ia bertanya tentang konsep Trinitas, tentang ketuhanan Yesus, dan tentang perbedaan Injil versi Lukas, Markus, Yohanes, dan Matius. Namun setiap kali ia mengangkat pertanyaan itu dalam forum biara, jawabannya selalu sama. Kau tak perlu memahami semuanya, Maria. Cukup percaya. Rasa haus akan kebenaran itu semakin besar. Hingga suatu hari, saat bertugas ke Surabaya untuk berkunjung ke pastoral, ia mendengar sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Lantunan azan dari masjid di kejauhan. Suaranya menggema, seolah memanggil hatinya. Ia menangis, tapi tak tahu kenapa. Dan sejak hari itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Awal pencarian. Sejak mendengar azan itu, Maria merasa seperti sedang dibangunkan dari tidur panjang. Suara itu terus terngiang di telinganya, bahkan setelah ia kembali ke biara. Di malam-malam hening ketika para suster lain sudah terlelap, Maria mulai diam-diam membuka internet, mencari tahu apa yang sebenarnya makna dari azan, siapa Nabi Muhammad, dan apa isi Al-Quran. Awalnya ia hanya penasaran, tapi perlahan ketertarikannya berubah menjadi keterikatan. Ia membaca terjemahan surah Al-Ikhlas dan terngiang, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Baginya, itu bukan sekedar ayat, itu seperti jawaban dari semua kegelisahannya tentang ketuhanan. Satu Tuhan, bukan tiga, bukan simbol, tapi Esa, tunggal. Ia pun mulai mencetak lembaran terjemahan Al-Quran dan menyelipkannya di antara buku-buku doa Katolik. Ia takut ketahuan, tapi hasrat untuk mengenal Islam tak bisa dibendung. Bahkan, ketika mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah dari YouTube, air matanya mengalir. Ini yang aku cari, gumamnya dalam hati. Namun, langkah Maria tidak luput dari pengawasan. Suatu hari, seorang suster senior menemukan lembaran Al-Quran dalam kamar tidurnya. Panggilan mendadak dari petinggi biara membuat jantungnya berdegup kencang. Ia ditanya dengan tegas, "Apakah engkau mulai meragukan imanmu, Suster Maria?" Maria hanya diam, tapi air matanya berbicara. Dalam batinnya, ia tahu iman bukan tentang apa yang diwarisi, tapi apa yang benar-benar dipilih. Sejak itu, ia mulai dijauhi. Rekan-rekannya mulai melihatnya dengan curiga. Ia tak lagi diberi tugas mengajar, bahkan diminta meninggalkan biara jika hatinya tak lagi yakin. Dan pada suatu malam, dengan satu koper kecil dan mukena putih yang baru dibelinya diam-diam, Maria meninggalkan kehidupan lamanya. Ia melangkah sendirian menuju tempat yang belum pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tenang. Ia tahu perjalanan menuju kebenaran memang berat, tapi hatinya kini lebih ringan daripada sebelumnya. Keputusan berat dan konflik sosial setelah masuk Islam. Setelah meninggalkan biara, Maria menumpang tinggal di rumah seorang kenalan lama di Malang yang ia temui ketika masih bertugas sebagai relawan kesehatan. Ia tak membawa apa-apa selain Alkitab lamanya, lembaran terjemahan Al-Quran, dan kerudung putih yang dibelinya diam-diam di toko buku Islam.
Hari-hari awal menjadi masa kontemplasi yang berat. Ia kehilangan komunitas, pekerjaan, dan identitas yang selama ini melekat padanya. Tak ada lagi suara lonceng pagi, misa sore, atau liturgi yang ia hafal di luar kepala. Kini, ia harus memulai semuanya dari nol, belajar wudhu, menghafal surah Al-Fatihah, mempelajari cara sholat yang benar. Namun, justru dalam kesunyian itu, ia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun. Setiap gerakan dalam sholat membuatnya merasa lebih dekat kepada Tuhan. Air matanya tak bisa dibendung ketika ia pertama kali sujud. Ya Allah, inikah Engkau yang selama ini aku cari? Keputusan untuk bersahadat tidak ia ambil dengan gegabah. Ia butuh waktu berbulan-bulan untuk menenangkan hati dan membangun keyakinan yang kokoh. Hingga akhirnya, di suatu malam Jumat, Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang ustazah dan saksi perempuan. Ruangan kecil itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangis haru pecah. Hari itu, Suster Maria lenyap dan lahirlah Maria Nur Fatimah, seorang muslimah yang mulai babak baru hidupnya. Namun perjalanan hijrah bukan berarti tanpa luka. Keluarganya di Flores menolak mengangkat teleponnya. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai aib. Ia menerima pesan-pesan menyakitkan. Kamu telah menghina salib yang membesarkanmu. Teman-teman lamanya memblokirnya di media sosial. Ia sendirian. Namun, Nur Fatimah tak goyah. Ia menguatkan diri. Lebih baik kehilangan semua daripada kehilangan kebenaran yang telah Allah tunjukkan padaku. Ia mulai aktif mengikuti kajian, belajar bahasa Arab dasar, dan bahkan menjadi relawan di sebuah panti asuhan muslim. Yang dulunya mengumandangkan pujian dalam bahasa Latin, kini ia dengan penuh cinta mengumandangkan syahdu kalimat tauhid. Yang dulu berdiri di balik altar, kini ia berdiri mengajar anak-anak mengaji. Ia tak lagi mencari Tuhan, karena kini ia merasa telah benar-benar menemukannya. Kehidupan sebagai muslimah dan dampaknya bagi sekitarnya. Hari-hari sebagai muslimah tidak selalu mudah, tapi bagi Maria Nur Fatimah, setiap rintangan adalah bagian dari hadiah keimanannya. Ia mulai mengenakan hijab secara penuh, meski beberapa kali diteriaki saat berjalan di jalan kecil kota Malang. Murtadin, teriak seorang yang mengenalnya dulu. Tapi ia tidak menoleh, hatinya tetap tenang. Ia tahu, inilah konsekuensi memilih kebenaran yang diyakini. Ia bekerja sebagai guru honorer di madrasah swasta kecil, mengajarkan bahasa dan akhlak dasar untuk anak-anak. Banyak murid memanggilnya Ustazah Maria. Meskipun nama barunya adalah Nur Fatimah, nama itu tetap melekat. Ia tidak keberatan. Ia bahkan tersenyum setiap kali mendengar anak-anak menyebutnya begitu. Itu pengingat dari mana saya datang, katanya lembut. Setiap malam, ia menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran bersama guru ngaji. Ia belum fasih membaca huruf Arab di awal, tapi semangatnya mengalahkan segala keterbatasan. Dalam waktu 2 tahun, ia berhasil menghafal lebih dari 10 juz. Sesekali ia diundang untuk berbagi kisah di komunitas mu'alaf perempuan. Suaranya gemetar, tapi matanya berbinar penuh cahaya hidayah. Yang paling mengejutkan adalah ketika beberapa biarawati muda, teman lamanya di biara itu, mengirim surat dan email secara diam-diam. Bukan untuk mencaci, tapi justru ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam. Mengapa kamu terlihat lebih tenang sekarang? Maria menjawab mereka dengan lembut, aku tidak pernah berniat meninggalkan agama. Aku hanya sedang mencari Tuhan yang benar. Dan kini aku yakin aku sudah menemukannya. Beberapa dari mereka bahkan menyusul diam-diam bertemu dengannya. Bukan untuk pindah agama saat itu juga, tetapi untuk belajar. Nur Fatimah bukan hanya berubah untuk dirinya sendiri. Ia menjadi pelita kecil bagi mereka yang juga sedang gelisah dalam pencarian. Ia pun mulai membuka kelas pengajian kecil di rumah kontrakannya setiap akhir pekan. Isinya bukan hanya muslim, tapi juga pencari kebenaran dari berbagai latar. Ia tidak memaksa, ia hanya bercerita. Sebab menurutnya, hidayah bukan untuk dikejar, tapi dibuka pintunya dengan lembut. Kini, ia tidak lagi sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan azan. Sebaliknya, ia berdiri paling depan saat waktu maghrib tiba, memimpin anak-anak mengaji, mengajarkan mereka tentang tauhid, sabar, dan syukur. Nilai-nilai yang pernah ia cari selama bertahun-tahun dalam biara, dan kini ia temukan di dalam Islam. Apa kabar Maria sekarang? Kini, setelah lebih dari 10 tahun memeluk Islam, Maria Nur Fatimah telah menjelma menjadi sosok yang disegani, bukan hanya di kalangan mu'alaf, tapi juga di lingkungan pesantren dan dakwah perempuan. Ia tinggal di Yogyakarta,
di sebuah rumah sederhana dekat sebuah pesantren tahfiz putri di tempat ia menjadi pembimbing spiritual bagi para santri baru. Ia dikenal tidak hanya karena kisah hijrahnya yang menyentuh, tapi juga karena kelembutan dan kesabarannya dalam membimbing mereka yang ragu. Banyak yang datang kepadanya dengan luka batin, keresahan spiritual, bahkan trauma keagamaan. Dan Maria Nur Fatimah dengan segala pengalaman hidupnya mampu memeluk mereka dengan pemahaman yang utuh. Beberapa mantan biarawati yang dulu sekamar dengannya kini rutin berkirim pesan. Salah satu di antaranya bahkan telah bersyahadat mengikuti jejak Maria, meskipun belum berani terang-terangan. Bagi Maria, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang menyampaikan cahaya dengan tenang, bukan membakar dengan emosi. Dia kini aktif mengisi forum kajian untuk mu'alaf di berbagai kota. Bahkan, ia menolak tawaran untuk menjadi figur publik dengan bayaran tinggi. Saya bukan produk cerita, saya hanya perempuan yang memilih untuk jujur pada hatinya. Ucapannya dalam sebuah wawancara lokal. Yang paling menyentuh, ketika keluarganya dari Flores perlahan mulai menerima. Adik perempuannya bahkan mengunjunginya dan menangis di pelukannya. Sambil berkata, "Kakak kehilatan lebih damai sekarang. Mungkin ini memang jalanmu." Hubungan yang sempat beku, kini mulai mencair. Hidayah tak pernah memaksa. Ia menyapa hati ketika waktunya tiba. Dan disinilah kita bertanya, apakah berpindah agama adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa lalu? Ataukah itu adalah puncak keberanian untuk menemukan kebenaran sejati? Apakah seseorang yang rela kehilangan semua demi keyakinannya, keluarga, status sosial, bahkan nama masih pantas dianggap sesat? Atau justru kita yang belum pernah benar-benar mencari Tuhan?